Beberapa menit kemudian para preman sudah ambruk. Mereka lemah sekali. Karena cuma dengan sekali dua kali kepalan tangan, mereka sudah tidak bangun lagu. Lin Ho jadi kecewa dengan keberadaan mereka. Kemudian di situ ada dompet, Kang Cheol mengambil dompet itu. Kang Cheol melihat ada wanita yang disekap si preman. Si wanita menangis. Ia ketakutan dan memohon agar dirinya ditolong. Waduh gaswat, itu teman kelasnya Kang Cheol. Ia jadi korban bully. Preman-preman gak punya otak. Malahan membuli wanita. Para preman berdatangan lagi. Mereka langsung mengepung Lin Ho dan Kang Cheol. Dan itu ada Yan Jo, si pemimpin preman sekolah. Ia datang berserta anak buahnya. Ia akan menghancurkan si pemburu preman. Ia sudah kesal sekali dengan kelakuan pemburu preman. Sekarang, hadapi kekalahanmu. Kang Cheol pun mengambil tongkat security-nya. Ia akan bertarung menggunakan tongkat security. Lin Ho langsung bermuka senang. Masih ada banyak lagi musuh yang bisa ia lawan. Sungguh menyenangkan, bro. Maju semua, bro. Para preman pun berlari menuju Lin Ho dan Kang Cheol. Mereka sudah siap dengan kepalan tangannya. Lin Ho tersenyum gembira. Ia begitu senang melihat ada banyak manusia yang bisa ia lawan. Serangan Lin Ho pun datang bertubi-tubi. Serangan Lin Ho langsung menumbangkan banyak preman yang berdatangan. Kepalan tangannya begitu kuat. Sampai-sampai banyak di antara para preman langsung tidak sadarkan diri. Tapi Lin Ho terkena serangan kuat dari samping. Kepala Lin Ho dihantam seseorang. Lin Ho pun terjatuh. Ia menghantam jalan dengan keras. Kenapa di sini ada dua pemburu? Dasar pengangguran, kenapa kau bertingkah seperti pahlawan? Sebaiknya kau tidur saja di kuburan. Biar tenang, tidak bikin ulah. Ucap Yan Jo. Ketika sedang pertarungan, ada siswa berambut merah. Ia sedang mencari adiknya yang susah ia hubungi. Padahal adiknya sudah berjanji akan menemuinya di supermarket. Malahan pergi entah kemana. Si pria rambut merah, yang namanya adalah Lee Hae-jun mendengar ada pertarungan. Ia jadi risih melihat ada preman saking bertarung. Hama masyarakat belum punah juga. Kenapa mereka selalu berbuat onar? Tapi ada sesuatu yang membuat Hae-jun panik. Ia melihat ada seorang cewek yang dilindungi sama seorang pria bertopeng. Dan begitu ia melihat mereka berdua, si Hae-jun langsung naik pitam. Ia sangat-sangat marah. Kemudian flashback dulu. Ini adalah ayahnya Lee Hae-jun. Ia merupakan juara atlet MMA. Ia sangat kuat, sampai bisa menjuarai kompetisi nasional MMA. Tapi suatu hari ayahnya Kang Cheol mendapatkan cedera tangan. Dan sang ayah kesal sekali dengan nasibnya itu. Saat itu Hae-jun masih kecil, dan ia menjadi pusat amarah sang ayah. Hae-jun kecil menjadi menderita akibat kelakuan sang ayah yang suka marah-marah. Dan itu membuat Hae-jun terluka setiap hari. Hae-jun menjadi benci dengan hidupnya. Ia selalu memandang sang ayah adalah monster yang selalu membuat Hae-jun terluka. Sampai akhirnya Hae-jun tumbuh dewasa dan ia dengan berani melawan sang ayah. Hae-jun melawan sang ayah sampai sang ayah kalah telak. Sang ayah marah besar, tapi Hae-jun lebih marah lagi. Dan semua berakhir dengan diantarnya sang ayah ke alam baka. Ia langsung dikirim oleh Hae-jun untuk menemui sang malaikat pencabut nyawa. Hae-jun pun didakwa sebagai tersangka kasih penghilangan nyawa seseorang. Tapi, karena hukum di Korea melindungi anak di bawah umur, Hae-jun dibebaskan secara bersyarat. Tapi setelah bebas, ia harus menghidupi keluarganya. Ia harus bekerja sebagai kuli bangunan setelah sekolah selesai. Ia bekerja keras dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Dan sekarang ia melihat sesuatu yang membuat amarahnya memuncak kembali. Ia sangat marah karena ia melihat adiknya yaitu Lee Dae-jun disekap oleh para preman. Si adik menangis karena ketakutan. Ini tidak bisa dibiarkan dasar preman-preman kampungan, ucap Hae-jun marah. Yan Jo merasa bingung dengan pemburu preman ini. Padahal lemah, sekali kepalan tangan langsung pingsan. Gak guna banget kenapa melawan bocah lemah seperti ini anak buahnya kalah semua. Dasar lemah. Tapi ternyata ada Hae-jun di belakang Yan Jo. Yan Jo tidak menyadari keberadaan Hae-jun. Hae-jun langsung menggunakan kakinya untuk menyerang Yan Jo. Yan Jo kaget, ia langsung tersungkur. Gumpalan rambut Yan Jo langsung dipegang. Yan Jo tidak bisa berbuat apa-apa karena si Hae-jun bergerak cepat. Muka Yan Jo pun diletakkan di jalan beraspal. Mukanya diletakkan dengan sangat keras, sampai-sampai si Yan Jo hilang kesadaran.
Yon Yon merasa khawatir dengan masternya yang sedang pingsan, ia harus membangunkannya, soalnya bahaya ada di sini. Tapi Yon Yon malah diinjak sama Haejun. Haejun sedang berlari cepat, jadinya ia tidak memperhatikan apa yang ia pijak. Pingsan dah si Yon Yon. Kang Cheol merasa ada yang aneh di belakang para preman. Mereka menjerit kesakitan. Ada yang menyerang para preman itu. Dan terlihat para preman beterbangan di belakang. Mereka dihajar habis-habisan. Sepertinya itu ulah Haejun. Ia sedang berusaha menyelamatkan adiknya. Haejun pun sampai di depan Kang Cheol, ia sedang mengalahkan preman terakhir. Preman terakhir langsung dibenturkan di tembok yang keras. Mereka langsung tumbang. Dasar preman tidak berguna. Kenapa kerjaan kalian selalu mengganggu kehidupan orang lain? Minggir dari jalanku. Atau kau akan aku kasih pelajaran matematika di alam mimpi. Tenangkan dirimu, bro. Aku bukan preman, aku sedang menyelamatkan gadis ini. Kakak, tolong aku kakak, teriak Daijun kepada kakaknya. Hah, kakaknya? Kang Cheol kaget, ternyata teman sekelasnya memiliki seorang kakak. Tapi Kang Cheol langsung diserang sama Daejun. Ia mau dihantam kepalan tangan. Tapi Kang Cheol menggunakan refleksinya. Ia menghindar dari Haejun dan langsung menyerang Haejun. Haejun menghindari serangan Kang Cheol. Ia langsung mendorong Kang Cheol sampai jatuh. Ia terdorong dengan kuat sampai-sampai Kang Cheol kehilangan pijakannya. Adik Daejun langsung diselamatkan kakaknya. Ia disuruh lari sekuat tenaga. Cepat lari dari sini Daejun, sebelum preman-preman itu datang ke sini. Daejun pun berlari mengikuti kakaknya, tapi dompetnya jatuh. Dan Daejun tidak menyadarinya. Dan ternyata, si besar Yanjo telah bangun. Ia langsung menghadang si Haejun. Ia tidak akan membiarkan Haejun kabur dari wilayah kekuasaannya. Hie bocah kampungan, jangan pergi kau. Sini hadapi aku Yanjo sang pemimpin preman Hausi. Teriak Yanjo marah-marah. Haejun pun bersiap dengan kepalan tangannya. Ia akan menyerang si bocah bongsor ini. Tapi Haejun keduluan seseorang. Kepalan tangan sudah mendarat di muka Yanjo. Dan ternyata, itu tangan Lin Ho. Dengan tangan kecilnya, ia melakukan serangan kepalan tangan yang tajam. Sampai membuat Yanjo mundur ke belakang. Haejun langsung bingung, ia tidak percaya ada bocah sekecil itu bisa melawan Yanjo si bongsor. Bener-bener gak punya otak itu si bocah kecil. Bahaya bodoh. Yanjo kembali kehilangan kesadarannya. Ia tersungkur. Dan itu dimanfaatkan oleh Haejun, ia langsung kabur bersama adiknya Daijun. Hah! Menyenangkan, rasakan itu pria raksasa, aku telah mengalahkanmu. Mengalahkan gundulmu. Dia belum kalah, cepat pergi dari sini. Ucap Kang Cheol merasa berbahaya. Yanjo pun bangun, ia pingsan sesaat. Ia kesal sekali dengan kelakuan para pemburu preman. Dan ternyata mereka sudah berlari, mereka pergi semua. Dasar lemah. Kembali kau. Akan aku jadikan kalian nasi goreng, jangan pergi dariku. Kembali. Teriak Yanjo marah besar. Dan waktu pun berlalu, 1 hari kemudian. Saat ini Lin Ho dan Kang Cheol sedang rapat. Mereka sedang membahas kelompok preman yang ada di wilayah Kecamatan Busan. Kang Cheol menjelaskan, kalau di Kecamatan Busan ada 3 kelompok gangster, yaitu Wild Goose yang dipimpin Yanjo, Chukchu High Class yang dipimpin Kwak Duguan, dan Whistle High Kim yang dipimpin Chungsu. Dan ketiga kelompok gangster itu membuat kelompok terpadu yang diberi nama Godori. Itu adalah kelompok pusat yang menaungi semua kelompok gangster di Kecamatan Busan. Pekerjaan utama mereka adalah menjual obat memalak orang lemah dan mendistribusikan siswa-siswa lemah yang bisa dijadikan objek buli. Mereka itu sampah masyarakat yang harus segera dibuang ke tempat sampah. Apa kau paham? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Yang jelas apa mereka kuat. Apa Godori itu seorang pria yang kuat? Aku cuma ingin bertarung dengan yang terkuat. Buset, Kang Cheol langsung syok berat. Ia memberi pelajaran kepada otak-otot. Ini kesalahan terbesar dirinya. Kau ini punya otak nggak sih? Apa otakmu cuma dekorasi saja? Ucap Kang Cheol kesal. Woi, kau tidak sopan. Dasar manusia bodoh. Kau telah menghina masterku. Aku tidak terima. Memang benar masterku tidak punya otak. Tapi jangan kau hina dia. Teriak Yon Yon marah. Pokoknya kau harus menerima ganjaran atas ucapanmu itu. Akan aku gigit kau, manusia bertopeng. Dam! Kodok hijau bisa bicara lagi. Sungguh membingungkan. Aku bukan kodok hijau manusia. Aku adalah naga hebat Yon Yon, peliharaan Dewa Enmu.
Kau harus menaruh hormat kepada Dewa Enmu, sang penguasa planet bumi. Aku jadi paham kenapa kau tidak mengerti apa itu sekolah, bahkan kau berangkat sekolah di hari libur. Oh, kau paham ya kalau aku ini dewa? Bukan, aku paham kalau kau itu alien. Kalian semua yang adalah kumpulan orang aneh. Cuma aku yang normal di sini. Ucap Eugene sambil menjahit baju Lin Ho yang sobek. Daripada rewel, Eugene diberi Yon-Yon di pangkuannya. Ia senang sekali dengan keberadaan Yon-Yon. Sudahlah, kita fokus saja dengan keberadaan para gangster. Aku sudah bingung dengan kelakuan kalian. Kadal bicara, otak-otot, cewek maniak. Sudahlah, aku sudah menyerah dengan kalian semua. Saat ini aku cuma khawatir dengan Lee Dae-jun. Dia teman sekelasku. Dia pasti mengalami trauma dengan kejadian kemarin. Aku harus segera bergerak, supaya para preman itu tidak berbuat hal yang sama dengan orang lain. Lin Ho sendiri berpikir tentang kehebatan si pemimpin preman, Yanjo. Ia hebat sekali, ia seperti monster raksasa yang sangat kuat. Lin Ho merasa kecil di hadapan Yanjo, tapi aku jadi senang melihat ada lawan seperti itu. Aku jadi ingin melawannya lagi, ucap Lin Ho kegirangan. Kalau kau ingin melawan si Yanjo lagi, kau harus berlatih dulu, Lin Ho. Kau masih sangat lemah. Sekali hantam kau langsung pingsan. Kau harus berlatih terlebih dahulu. Kau benar, aku butuh latihan. Aku juga butuh kekuatan lebih. Tapi sekarang, Yon-Yon tidak bisa diandalkan. Kristal penyembuhannya tidak bisa digunakan. Kemudian Yon-Yon melihat sesuatu yang mencengangkan dari live streaming YouTube yang ia lihat di handphone Eugene. Yon-Yon memberikan tontonan itu kepada Master Lin Ho. Ternyata itu adalah live streaming dari seorang Godori, salah satu pemimpin gangster di Kecamatan Busan. Di live streaming itu, si Godori menghajar seseorang sampai tumbang. Dan di situ ada anak kecil yang mengatakan, kalau ada seseorang yang berani melawan Kim Chung-soo dan menang, maka orang tersebut akan diberikan $1 juta. Siapapun yang berani, lawanlah, datanglah ke Busan Park jam 4 sore. $1 juta. Dia sangat kaya. Bocah seperti itu bisa mendapatkan $1 juta. Aku rasa banyak hal tersembunyi di dalam Godori, ucap Kang Cheol. That's right. Aku sudah memutuskan untuk mengalahkan semua pimpinan Godori. Akan aku mulai dari Yanjo, sang raksasa. Aku akan mulai dari si raksasa itu. Bersiaplah bos preman Gus High Class.